Baik, yang pertama yaitu komponen identifikasi. Pada grafik di atas menunjukkan angka kelengkapan dan ketidakkelengkapan komponen diidentifikasi pada 20 dokumen rekam medis yang dianalisis. Komponen identifikasi yang paling banyak terisi adalah bagian nomor rekam medis, sedangkan bagian yang paling banyak tidak diisi adalah usia. Hal ini bisa terjadi karena tidak semua formulir yang terdapat kolom usia diisi oleh DPJP atau pemberi asuhan yang lain sehingga digolongkan tidak lengkap. Setiap komponen dinyatakan lengkap apabila komponen tersebut terisi secara lengkap, mulai formulir formulir paling awal hingga formulir paling akhir. Stop dulu boleh dek? Sekalian ya, coba yang pertama tadi. Oke, tabelnya coba jumlahnya berapa? 20 ya? Oke, 20. Oke, kemudian grafiknya stop ya. Apa yang kurang dari grafik ini? Kira-kira apa yang kurang kira-kira? Apa? Ada yang mau berkomentar? Oke, judulnya ya. Judul grafik ada di mana posisinya? Judul grafik letaknya di atas atau di bawah? Judul grafik di atas atau di bawah? Izin menjawab di bawah, Ibu. Di bawah. Oke. Berarti ini bisa dilengkapi nanti judulnya ya. Berarti apa? Komponen apa? Hasil analisis kuantitatif rekam medis terhadap komponen identifikasi. Jadi kalau misalnya nanti ada di laporan atau apa terus lengkap. Di rumah sakit apa periode berapa ya. Itu harus lengkap cara menulis judul grafik seperti itu. Jadi hasil analisis kuantitatif rekam medis komponen identifikasi di rumah sakit X periode bulan 2024 ya. Nanti dilengkapi terserah mau dibuat rumah sakit interpretasinya oke sudah bagus hanya perlu ditambahkan ya. Grafik di atas. Nah, oke sorry sebelum judul grafik nanti pada saat adik membuat laporan atau adik membuat suatu suatu laporan PKL atau laporan laporan hasil analisis itu grafiknya misal ditulis gambar 3 gitu ya cara menulisnya gambar 3 titik komponen hasil analisis bla 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 judul ya sehingga diinterpretasi itu bisa langsung mengarah pada gambar 3 di atas menunjukkan angka kelengkapan dan tidak lengkapan komponen identifikasi pada 20 rekam medis ya. Nah, ini sudah oke di sini ditunjukkan yang paling banyak, tapi harus ditambahkan komponen identifikasi yang paling banyak terisi dalam kurung berapa persen. Ini yang dituliskan angka anunya ya, angka absolutnya. Coba tabelnya lagi, kembali ke tabelnya bentar. Nah, pada saat adik menulis grafik itu ada dua dua yang dimasukkan, ada dua pilihan ya. Boleh dimasukkan angkanya atau boleh dimasukkan prosentasenya. Tetapi karena kita berbicara skor kelengkapan, berarti sebaiknya ditulis adalah prosentasenya. Ya, kalau misalnya seperti ini, coba turun lagi. Kalau adik menulisnya gini, ya, eh, ini kan menunjukkan jumlahnya ya. Oke, berarti di interpretasinya misalnya komponen identifikasi yang paling banyak terisi adalah bagian nomor rekam medis. Maksudnya ini kan menunjukkan nomor rekam medis paling banyak terisi, yaitu 19 dokumen atau dalam kurung berapa persen berarti? Sekian persen. Jadi ya, itu juga bisa. Tetapi kalau hanya prosentasenya saja juga boleh. Itu beberapa cara menulis. Nah, jadi di situ. Kemudian sedangkan bagian yang paling banyak tidak diisi adalah usia, yaitu berapa? 7 dokumen. Dalam kurung berapa persen? 35%.
Gitu cara menulisnya ya. Oke, kemudian bawahnya lagi. Coba tadi. Nah, stop, stop. Sedangkan yang oke, hal ini bisa terjadi karena tidak semua formulir yang terdapat kolom usia diisi oleh DPJP atau pemberi asuhan yang lain, sehingga digolongkan tidak lengkap. Setiap komponen dinyatakan lengkap apabila komponen tersebut terisi lengkap mulai formulir. Oke. Ada yang berbeda cara menulis interpretasinya? Kelompok satu grafiknya ini aja, ada yang selain ini grafiknya, modelnya. Izin menjawab, untuk keseluruhan kami memakai yang jumlah Oke dokumennya, ya. Bu, bukan Coba yang persentase. lagi bawah. Sama nggak? Izin menjawab sama, Ibu. Sama, oke. Ya, ini berarti nanti, oke, cara interpretasinya udah. Nah, ini kan ini ada bedanya ya sama yang tadi. Kalau yang tadi kan legendnya ada di samping, ini ada di bawah, ya. Nggak ada masalah, itu nggak ada aturan khusus ya. Oke, ini kayaknya interpretasinya agak banyak. Sebentar, saya baca dulu. Oke, nanti ini ditambahkan jumlahnya kayak tadi ya. Jadi berdasarkan grafik tersebut, komponen kajian paling banyak, kajian awal yang paling banyak terisi, yaitu adalah komponen tindakan. Komponen kajian awal, ya Pak Mesti. Berdasarkan grafik tersebut, komponen kajian awal yang paling banyak terisi adalah komponen tindakan. Maksudnya gimana? Sedangkan yang paling banyak tidak terisi adalah kajian awal. Ini komponen apa, Dek? Izin menjawab, ini kemarin mungkin typo, Bu, Oh, soalnya nah, makanya itu kerjakannya ini malam ada sekali. salah tulis. Berarti tersebut komponen laporan penting yang paling banyak terisi adalah item tindakan, gitu kan? Dan dia berapa jumlahnya dalam kurung persennya, ya. Sedangkan yang paling banyak tidak terisi adalah kajian awal. Jumlahnya berapa, persentasenya berapa. Temuan yang kami temukan saat menganalisis dokumen di bagian awal ada beberapa. Hasil yang kami temukan, nggak usah double temuannya, hasil yang kami temukan saat melakukan analisis dokumen di bagian kajian awal, ada beberapa kolom dalam formulir tersebut tidak diisi, baik itu sengaja maupun tidak sengaja. Dalam pada analisis kelengkapan dan ketidakkelengkapan, semua bagian dalam formulir harus diisi. Apabila memang pasien tidak diberikan tindakan tertentu atau tidak ada keterangan lanjut, maka di CPU, oke. Oke, ya. Oke, good. Coba mau anu lagi yang bawah sudah lengkap, udah 4 semua? Oke, sekalian ya, biar tahu kurangnya. Grafik tersebut sama ya, untuk gambar grafiknya nanti sesuaikan sama perbaikan yang ada. Sedangkan yang paling banyak bagian tanda tangan dokter. Sama ditambahkan jumlah sama persentasenya ya. Komponen autentifikasi harus terisi sebab komponen sebagai bukti pertanggungjawaban pengetahuan yang ada pada rumah-rumah desa. Teman yang kami temukan dalam hasil temuan, langsung aja nggak apa-apa. Dalam 20, jadi nggak usah terlalu banyak. Dalam 20 diagram list adalah beberapa formulir yang ada pada formulir hanya diberi tanda tangan atau nama itu saja. Oke, ya yang terakhir. Semua sudah ditambahkan ini berarti ya, angka sama prosentasenya. Nah, ini mencolok banget ini yang tidak lengkap ini ya, tinggi. Ini enggak. Oke, jadi dibedakan. Ini tadi ada beberapa contoh ya. Yang atas tadi diberi angka ya. Nah, diberi angka di masing-masing batangnya situ, ini yang enggak. Bagian tip X. 7. Ini 7 apa? Dalam kurung 7 ini apa? Izin menjawab jumlahnya, Ibu. Oke, ditambahkan dek hasil yang jadi catatan dengan komponen catatan dengan hasil, ini catatan penting kan, komponen catatan penting dengan hasil yang paling banyak terisi adalah item penggunaan tip X sejumlah 7 dokumen dalam kurung berapa persen, jangan langsung 7 gitu ya. Bagian adalah penggunaan tip X sejumlah 7 dokumen dalam kurung sekian persen.
Nah, cara lain nulisnya biar kalimatnya nggak gitu-gitu aja gitu ya. Bisa juga dibalik posisinya. Dan terdapat 19 dokumen ya yang dalam kurung sekian persen yaitu pada item bagian kosong yang diketahui banyak tidak terisi. Itu bisa modelnya dibalik seperti itu bisa ya. Jadi biar nggak monoton itu bisa seperti itu. Oke. Pada dokumen rekam medis harus terisi semua dan tidak boleh terdapat coretan serta tip temuan yang teman dan ada beberapa umur ya. Oke. Oke, sudah? Kelompok satu? Udah ya? Oke, terima kasih. Kita balik upload untuk kelompok satu. Ya. Diperbaiki dulu, setelah itu baru diupload ya. Ini sudah, jadi nggak mau perbaiki banyak-banyak. Ya, thank you untuk kelompok satu, Salsabila, Sanas, dan kawan-kawan. Ya. Selanjutnya, kelompok satu hadir semua nggak ini? Siapa yang nggak hadir? Izin menjawab atas nama Yoja Arum, Oh, Ibu. yang tadi ya, Yoce ya? Oke, oke, ya, Betul. thank you. Oke, terima kasih. Selanjutnya, kelompok berapa? Izin menjawab, Bu, mungkin kelompok 2 Boleh, saya silahkan. presentasi. Izin share screen ya, Bu. Ya, kalian tadi pagi nggak ada kuliah? Nggak ada? Izin menjawab tidak ada, Ibu. Oh, harusnya apa? Izin Oh, menjawab kalau di jadwal harusnya kodifikasi mortalitas. siapa dosennya? Izin menjawab Bapak Nur Hadi. Oh, hadir schedule berarti ya. Oke, ya, boleh kelompok dua. Penyajian dan interpretasi hasil analisis konten rekam medis kelompok dua. Silakan. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, yang terhormat Ibu Sali selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen rekam medis dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami dari kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai penyajian dan interpretasi analisis kuantitatif dan kualitatif dalam rekam medis. Kami berharap presentasi ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya analisis rekam medis, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Semoga diskusi ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita semua dalam upaya meningkatkan kualitas pengelolaan rekam medis. Sebelumnya, PPT ini disusun oleh kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Konita Suja Ayu, kemudian ada Rian Pramudia, Mutiara Zulfi Dinda Pahlavi, Naya Rizky Akila, Raditya Ahmad Fadli, dan yang terakhir Rizky Arifaldi Irawan. Masuk semua? Izin menjawab masuk semua, Ibu. Oke. Untuk itu, kami memiliki 2 bahan kajian. Yang pertama ada pengertian dokumentasi hasil analisis kuantitatif dan kualitatif rekam medis. Selanjutnya adalah penyajian dan interpretasi hasil analisis pendokumentasian rekam medis. Kajian pertama terkait pengertian dokumentasi hasil analisis kuantitatif dan kualitatif rekam medis adalah dokumentasi hasil analisis kuantitatif dan kualitatif rekam medis mencatat evaluasi data numerik dan kualitas isi rekam medis untuk memastikan kelengkapan dan akurasi informasi. Analisis ini mendukung keputusan klinis dan manajemen dalam menjaga mutu data serta meningkatkan pelayanan kesehatan. Selanjutnya, kajian kedua akan dijelaskan oleh rekan saya. Dipersilakan kepada Naya untuk memberikan pemaparan. Baik, izin masuk, izin memberikan pemaparan mengenai yang pertama yaitu ada tabel dan diagram pada komponen identifikasi. Next, lanjut. Sebelumnya, untuk pada grafik batang, mohon maaf Ibu, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya terkait judul pada grafik, kami akan melakukan evaluasi lebih lanjut dan memperbaiki dengan menempatkan judul grafik di bagian bawah, nggih. Lalu
Lanjut untuk Coba ke lihat dulu, tabel. Dek. Sorry, saya potong. Coba lihat dulu. Oke. Langsung sekalian saya ini boleh ya? Biar kita langsung nanti nggak kelewat. Oke, terima kasih kelompok 2 ini penyajiannya berbeda ya sama kelompok 1 tadi. Kalau kelompok 2 dalam bentuk versi presentasi, versi materi presentasi. Kalau kelompok 1 tadi yang dalam bentuk versi laporan. Yang benar yang mana, Bu? Nggak ada yang salah. Yang salah ada yang tidak mengerjakan. Oke. Jadi ini, oke, dari kelompok 2 ini dari grafiknya apa kira-kira masukannya? Izin menjawab untuk judul Langsung grafiknya, Ibu. mengakui kesalahan Mungkin dia, pengakuan dosa bawah, langsung. nggih, mohon maaf. Judul apa? Judul grafiknya di Judul grafik, bawahnya. oke, ada lagi? Izin masuk. Mungkin Apa? untuk pemilihan warna grafik batangnya, Ibu. Pemilihan warna, oke, boleh ada lagi? Warna itu kadang saya nggak tahu ya. Saya juga kadang pernah ngalami di Excel saya bikin grafik itu udah oke warnanya. Begitu saya pindah ke Word itu ada yang kadang berubah. Nggak tahu kalian mengalami ini nggak? Saya beberapa kali kalau bikin laporan gitu kadang loh kok berubah itu ada yang seperti itu. Entah mungkin bawaan Office-nya atau gimana ya. Jadi nanti silakan kalau ada adik bikin bikin suatu report gitu ya, dicek lagi. Ada lagi selain warna mungkin dari kelompok 2 sendiri ada yang bisa menemukan kekurangannya apa? Izin menjawab mungkin label sumbu X dan Oke, ya, label sumber X dan I-nya belum ada ya. Oke, kemudian di tabel. Coba di tabelnya itu. Kira-kira apa yang harus diperbaiki? Apa? Kalau di judul kepala tabelnya itu contohnya jumlah dalam kurung N, persentase dalam kurung persen. Isiannya tidak perlu dikasih lambang persen lagi. Gitu ya. Termasuk di nanti di sumbu X dan Y. Kalau di sumbu X kan nanti misalnya sumbu X-nya ditulis. Apa berarti ini sumbu X-nya keterangannya? Sumbu X Izin keterangannya menjawab berarti apa ini? komponen identifikasi. Item ya kan? Item, komponen identifikasi. Kalau sumbu Y-nya apa? Sumbu Y-nya berarti apa? Jumlah. Oke? Sepakat? Nah, jumlah. Ini bedanya kalau tadi kelompok 1 menyajikannya dalam bentuk N, jumlah. Kalau ini dalam bentuk persentase. Jadi kalau di kelompok 2 ini jumlah dalam kurung persen. Sehingga nanti pada saat yang muncul angka 75, 25, 60, 40 itu tidak perlu lagi ada lambang persennya. Jadi langsung dibuat di judul sumbu Y-nya jumlah dalam kurung persen. Atau prosentase dalam kurung persen juga boleh atau jumlah dalam kurung persen juga boleh. Oke, itu ya. Bisa dipahami? Oke, silakan lanjut. Boleh. Ini interpretasinya. Nih, oke ya. untuk interpretasinya pada komponen identifikasi yang pertama, secara keseluruhan ini tuh menunjukkan bahwa masih banyak kekurangan dalam kelengkapan komponen identifikasi. Rata-rata kelengkapannya hanya 43% dan mungkin perlu perbaikan untuk pencatatan rekam medis supaya dapat meningkatkan kualitas data pasien, terutama pada aspek nomor rekam medis, nama, dan usia yang memiliki persentase paling tinggi. Lalu juga pelatihan ulang staf dapat membantu meningkatkan akurasi dan kelengkapan data rekam. Oke, stop dulu. Terima kasih, Naya, sudah mencontohkan. Sekaligus ini ya, biar adik belajar juga. Ini adalah bahasa tulisan dan bahasa lisan tadi kalau yang menyimak sama nggak yang diucapkan Naya dengan yang ditulis?
Tadi Naya membaca atau menyajikan menurut kalian? Izin Itu sudah menjawab dicontohkan menyajikan bagus, Ibu. kalian. Gimana Nita? Izin menjawab menyajikan Ibu karena yang Oke, iya, betul. Terima kasih. Tadi sudah dicontohkan oleh Naya. Jadi adik-adik nanti pada saat menyajikan tidak perlu membaca. Saya tadi membaca, ya, saya membaca. Secara keseluruhan saya baca, tapi apa yang disampaikan Naya itu intinya sama, tapi dia tidak membaca, ya. Jadi ini nanti bisa dicontoh buat teman-teman yang lainnya. Nah, untuk penulisannya, secara keseluruhan ini menunjukkan, mungkin bisa ditambah. Secara keseluruhan, oke. Secara keseluruhan pada grafik berapa ya, nanti merujuk pada gambar berapa, menunjukkan bahwa, gitu ya, ininya itu kan berarti maksudnya grafiknya itu kan, berarti diganti saja. Secara keseluruhan pada grafik berapa, ya sesuai gambarnya, misalnya menunjukkan bahwa terdapat ya, oke, diganti saja langsung skor rata-rata kelengkapan komponen identifikasi yaitu 43%. Oke ya, mana tadi? Skor rata-rata, kok berubah? Oke, skor rata-rata kelengkapan pengisian komponen identifikasi adalah 43%. Ya, hal ini diperlukan perbaikan dalam pencatatan rekam medis untuk meningkatkan kualitas pasien. Nah, diganti itu kata-katanya. Poin utama peningkat titik ya, titik. Poin utama peningkatan dapat difokuskan pada aspek nomor rekam medis, nama, dan usia yang memiliki persentase ketidaklengkapan tinggi. Disebutkan berapa? Atau di setiap itunya. Jadi, poin utama peningkatan difokuskan pada aspek nomor rekam medis dalam kurung sekian persen, nama dan usia dalam kurung sekian persen yang memiliki persentase ketidaklengkapan tinggi. Oke, ya, bagus. Berbeda. Gaya menulisnya antara kelompok 1 dan kelompok 2 ini tadi berbeda. Ya, jadi ini adalah sudah ada 2 contoh cara menulis interpretasi. Silakan, nanti mau dipakai yang mana boleh. Kalau di kelompok 1 tadi, dia langsung mengarah menuju mana yang tertinggi, mana yang terendah, kemudian dianalisis kenapa, terus ada rencana tindak lanjutnya bagaimana. Kalau di kelompok 2, dia bermain di rata-rata. Kemudian dia merangkai kalimatnya untuk menunjukkan mana yang harus difokuskan karena itu skor tertinggi. Boleh ya, 2 penulisan seperti ini boleh nanti kalian pakai pada saat kalian menulis sebuah report. Entah itu laporan PKL atau apapun, LTR dan sebagainya. Ya, jadi biar nggak monoton, itu boleh. Misalnya tadi kelompok 1 seperti itu, nanti di bagian komponen komponen laporan penting mau dirubah gaya menulisnya seperti kelompok 2, silahkan. Ya, jadi dalam satu laporan tidak harus monoton gitu. Boleh. Ini sudah dikasih contoh oleh 2 kelompok yang berbeda. Ya, ini 2 kelompok ini sudah menunjukkan perbedaan yang cukup beragam dan perbedaannya saya rasa ini ya cukup berarti. Tapi bukan berarti salah tidak. Tapi kalian bisa punya referensi gitu ya, punya referensi dari 2 kelompok ini. Oke, thank you. Bisa dilanjut. Nah, ini sama ya untuk perbaikan. Nah, ini sudah diganti. Oke, ini contoh tabel yang benar. Dalam artian yang benar, bedanya dengan yang pertama tadi, ya. Ini yang benar seperti ini. Jadi tidak perlu diberikan prosen lagi. Nah, kalau kalian sudah pakai tabel ini, otomatis tinggal di copy. Nanti munculnya di grafik, dia juga tidak akan ada prosentasenya. Ya, seperti itu. Ini sama ya perbaikan grafiknya ya. Sama seperti yang sebelumnya. Oke, ya lanjut. Oke, interpretasinya. Silahkan disampaikan bagaimana cara kalian menyajikan interpretasi yang seperti ini. Baik, izin masuk Ibu. Ya, Untuk Tiara, silakan. interpretasi komponen laporan penting yaitu dari grafik
dan tabel tersebut secara keseluruhan untuk kelengkapan komponen laporan penting cukup baik dengan presentasi rata-rata 77%. Tetapi terdapat kekurangan pada komponen kajian awal serta ringkasan yang masing-masing memiliki ketidaklengkapan sebesar 50% untuk kajian awal dan 40% untuk ringkasan pulang. Dengan meningkatkan kelengkapan pada kedua komponen tersebut, yaitu kajian awal dan ringkasan bulan, akan membantu dalam menyediakan informasi yang lebih baik dan komprehensif untuk pengambilan keputusan medis yang lebih baik. Oke, ya, terima kasih Mutiara. Adik-adik, hati-hati ya kalau menggunakan kata-kata sudah cukup baik, laporan penting sudah cukup baik, sudah di atas standar, kurang, sudah melebihi standar. Misalnya kalau adik-adik menggunakan kata-kata itu hati-hati. Biasanya kalau adik-adik menyertakan kata-kata tersebut di dalam sebuah interpretasi, itu harus disertakan berapa standarnya. Atau yang dikatakan baik itu jika di atas berapa persen, itu harus ada. Ya, itu hati-hati. Jadi kalau ada yang nggak yakin berapa standarnya, langsung saja persentasenya sekian, gitu ya. Kalau misalnya ada yang yakin dan itu ada, silakan ditulis. Misalnya sudah melebihi di atas standar yang ditentukan yaitu sekian persen. Nah itu boleh, ya itu hati-hati saja karena ada kadang beberapa pembaca itu dia atau kan menelusuri berapa sih sebenarnya standarnya, berapa ininya itu benar nggak sih yang dikatakan 77% itu cukup baik gitu ya kategorinya. Nah itu ada hati di situ ya. Dan ini juga agak sedikit berbeda sudah ya cara menulis interpretasinya agak sedikit berbeda ya. Maksud saya nggak letterlock sama seperti yang komponen sebelumnya. Ini juga nggak masalah, cara nulis seperti ini juga boleh. Oke, silakan lanjut. Saya ambil cas. Nah, ini masih tabelnya masih kembali seperti yang pertama tadi ya. Oke. Ya, sama untuk grafiknya nanti diperbaiki. Perbaikannya sama. Oke. Mm. Ya, silakan disampaikan. Cara menyampaikan interpretasinya bagaimana? Baik, izin masuk sebelumnya dari hasil analisis kelengkapan autentikasi rekam medis itu eh, masih kurang optimal dengan rata-rata kelengkapannya yaitu 53% dan hanya 45% itu dokumen memiliki nama dokter yang lengkap. Oleh sebab itu, 60% mencakup tanda tangan dokter. Hal ini juga dapat menunjukkan perlunya peningkatan proses autentikasi demi akurasi dan validitas informasi medis. Oke, ya. Terima kasih, Rian. Oke. Ini sudah berbeda lagi cara cara menulis interpretasinya. Nah, ini ada yang perlu saya koreksi sedikit. Tingkat kelengkapan autentifikasi untuk kedua komponen nama dan tanda tekan kebetulan ada hanya dua item ya. Kita gunakan istilah yang sama ya. Kalau kalau bagiannya itu apa item ya? Mungkin item ya. Karena hanya isinya ada dua ya. Nah, masih belum optimal. Nah, ini hati-hati sekali lagi. Dikatakan optimal itu berapa? Itu harus ada. Atau mungkin lebih amannya ganti saja. Masih belum mencapai 100%. Seperti itu lebih aman ya. Dengan rata-rata kelengkapan sedikit di atas setengah ini maksudnya gimana? Maksudnya di atas 50% gitu maksudnya ya. Apakah itu yang dimaksud? Izin Begitu yang menjawab, di... betul, Ya. maksud dari sedikit di atas setengah itu dari 50%-nya. Oke, maksudnya itu ya. Oke, mungkin langsung saja, Dek. Kan tadi udah gini, masih belum mencapai 100%. Dengan rata-rata kelengkapan hanya 53%. Udah, itu aja. Cukup. Ya. Sedikit di atas setengah mungkin bisa diganti. Hal ini mengindikasikan adanya kebutuhan untuk perbaikan. Oke, ya. Itu aja untuk koreksinya ya. Ya. Oke, selanjutnya. Terakhir. Oke, ini sama perbaikan. Berikutnya. Yuk. Ya. Nah, silakan. Isi menjawab untuk interpretasi komponen catatan. Nah,
pada tabel dan grafik ini mengindikasikan bahwa komponen catatan pada dokumen masih rendah dengan rata-rata hanya 30% dokumen yang memenuhi standar kelengkapan. Kemudian hal ini menunjukkan adanya masalah yang signifikan dalam pengisian catatan pada dokumen dan perlu perbaikan yang dilakukan untuk memastikan bahwa dokumen lebih lengkap dan sesuai dengan standar. Oke, ya. Terima kasih Rizky. Ini 30% ini yang lengkap atau yang tidak lengkap? Yang lengkap ya? Kan di situ sudah kelengkapan ya. Oke. Ya. Jadi di kelompok 2 ini lebih banyak mainnya interpretasinya ke arah rata-rata, ya, ke arah rata-rata. Oke, kalau mau ditambahkan nih berapa yang tertinggi di apa, yang tertinggi di mana juga boleh, ya. Oke, terima kasih sudah ya kelompok 2. Ada lagi sudah kan? Sudah 4 komponen ya. Oke, silakan diperbaiki. Oh, ini keseluruhan. Oke, ya ini yang belum ada tadi. Mungkin bisa ya si identifikasi laporan. Oke, nulis tabelnya nanti sama ya, diperhatikan. Coba dinaikkan dikit nggak? Saya belum belum terlihat sepenuhnya untuk grafiknya. Apa dikecilin ya berarti ya? Sudah terpaling kecil, ya udah nggak apa-apa deh. Oke, ini rekapitulasi komponen secara keseluruhan. Ya, ini gimana interpretasinya? Coba lihat. Oke. Izin menjawab, Ibu. Selanjutnya adalah interpretasi komponen keseluruhan. Rata-rata tingkat kelengkapan ke seluruh komponen adalah 51% dan ketidaklengkapannya 50%. Ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan dokumen atau data tersebut berada pada tingkat kelengkapan yang cukup rendah. Dengan presentase ketidaklengkapan yang hampir seimbang, hal ini menunjukkan bahwa ada beberapa komponen yang memerlukan perhatian khusus, terutama pada komponen identifikasi dan catatan yang memiliki tingkat kelengkapan rendah. Oke, terima kasih Raditya. Oke, yang dicontohkan Raditya tadi adalah membaca, ya. Jadi nanti mungkin Raditya perlu ditingkatkan lagi bagaimana melakukan penyajian, ya, biar tidak terbiasa membaca. Kalau kalau kalian nggak banyak berarti memang akan kesulitan, ya. Kebetulan cuma sedikit. Oke, ini mungkin dari saran saya tambahkannya. Ini sudah di rata-rata. Ketahuan nggak mana yang kelengkapannya paling rendah kan ada ini ya, identifikasi dan catatan. Nah, ini tambahkan skornya. Hal ini menunjukkan bahwa ada beberapa komponen yang memerlukan perhatian khusus, terutama pada komponen identifikasi dalam kurung berapa persen kelengkapannya dan catatan, ya, karena dikatakan rendah, ya. Oke, berarti yang memiliki skor kelengkapan tertinggi apa? Komponen apa? Apa di sini tadi yang skor kelengkapan tertinggi? Coba kembali ke grafiknya sebentar deh. Nah, oke. Kelengkapan tertinggi berarti ada di nomor 2, laporan penting ya. Oke, ini bisa cara penyajian lain dari tabel ini adalah bisa dibuat pie chart. Tapi kalian pilih salah satu yang di pie chart-kan kelengkapannya atau ketidaklengkapannya. Kalau pie chart gini nggak bisa ya. Jadi pilihan lain adalah boleh dalam bentuk pie chart. Tetapi hanya ambil salah satu untuk variabelnya, kelengkapannya atau ketidaklengkapan. Ya, itu bisa. Jadi nanti yang muncul hanya kelengkapan tertinggi, otomatis kalau ketidaklengkapannya kan tinggal mengurangi, diinterpretasikan saja boleh. Ya, tapi tidak disampaikan di pie chart-nya. Itu ya. Oke, terima kasih. Sudah kelompok 2? Simpulan. Baik, izin membacakan untuk kesimpulan. Dari hasil analisis menunjukkan bahwa kelengkapan rekam medis di berbagai komponen masih rendah. Secara keseluruhan, pada komponen identifikasi, rata-rata kelengkapan hanya 43%, dengan banyak kekurangan pada nomor rekam medis, nama, dan usia. Komponen laporan penting memiliki kelengkapan rata-rata 77%, dengan kelemahan pada kajian awal dan ringkasan pulang.
Komponen autentifikasi menunjukkan kelengkapan 52,5%, di mana nama dan tanda tangan dokter sering tidak lengkap. Pada komponen catatan, kelengkapan sangat rendah 30%, terutama pada bagian kosong dan coretan yang tidak sesuai standar. Secara umum, dibutuhkan peningkatan kontrol kualitas, pelatihan ulang staf, dan implementasi standar yang lebih ketat untuk meningkatkan akurasi dan kelengkapan rekam medis demi mendukung kualitas pelayanan kesehatan yang baik. Oke. Ya. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami mengenai penyajian dan interpretasi analisis kuantitatif dan kualitatif rekam medis. Kami berharap materi yang telah kami sampaikan dapat memberikan manfaat dan pemahaman yang lebih baik kepada kita semua. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 2. Oke. Ya. Selanjutnya siapa? Izin menjawab kami dari kelompok 3, Ibu. Boleh, silahkan. Izin share screen ya, Ibu. Ya. Izin Ya. bertanya apakah sudah terlihat? Sudah? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Salis Maulidia Hari sebagai dosen mata kuliah manajemen mutu rekam medis dan semua teman-teman yang kami banggakan. Perkenalkan, saya Irma Kianten Adelira dari kelompok 3 dan ada teman saya Fania Putri Alfiana, Warda Amelia Pratiwi, Olivia Margareta, dan Nabela Mayohana. Di sini kami akan mempresentasikan hasil analisis kuantitatif rekam medis. Kepada teman saya yang bertugas, saya persilahkan. Baik, untuk yang pertama yaitu dari komponen identifikasi. Dari 20 dokumen rekam medis yang telah kami analisis, nomor rekam medis memiliki kelengkapan yang relatif baik dengan persentase kelengkapan tertinggi yaitu 55%, yang berarti lebih dari setengah jumlah dokumen yang telah dianalisis mencantumkan nomor rekam medis tersebut. Di sisi lain, data usia pasien seringkali tidak diisi, dengan tingkat ketidaklengkapan mencapai 60%. Hal ini menunjukkan adanya masalah serius dalam pencatatan usia, yang merupakan informasi penting dalam dokumen rekam medis. Salah satu faktor penyebab utamanya yaitu tingginya beban kerja petugas yang bisa mengakibatkan pengabaian detail-detail penting seperti usia pasien karena tekanan untuk menyelesaikan banyak dokumen sekaligus. Tindak lanjut yang dapat dilakukan adalah monitoring dan evaluasi kelengkapan pengisian dokumen rekam medis yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kedisiplinan petugas dalam mengisi dokumen rekam medis secara lengkap. Oke, ya. Terima kasih. Langsung saya komentari dulu ya. Ya, dari grafik apa yang kurang? Oke, judul ya lagi-lagi itu pada itu ada lanjutannya itu gimana itu kok kayaknya terpotong ya? Hasil analisis kuantitatif rekam medis di rumah sakit X pada apa maksudnya? Judulnya itu ya, di judul grafiknya itu. Sorry, judul grafik deh. Izin Betul yang menjawab, tadi. Ibu. Ya, Itu itu tadi maksudnya pada. kemungkinan ada kesalahan saat mengetik, harusnya itu pada komponen identifikasi, tetapi harusnya tidak memakai Oke, buka ya. kurung itu. Saya tadi menganggapnya juga seperti itu, mungkin belum tergabung ya. Jadi ini kalau dalam kurung itu sudah menunjukkan sesuatu yang bukan kelanjutan ya, hanya memperjelas. Oke, boleh nanti diperbaiki. Kemudian judul sembunyinya belum ada, ya. Nah, ini kelompok 3 juga menyajikan bentuk grafik yang sedikit berbeda. Jadi di sumbu Y kiri kanan disertakan jumlahnya, ya. Yang kiri adalah jumlah absolutnya, yang kanan adalah prosentasenya. Nah, apakah boleh cara seperti ini? Boleh, tapi jarang sekali dipakai. Biasanya kita pakai salah satu, ya. Tapi memang ada beberapa yang menggunakan seperti ini. Jadi secara jumlah N-nya sama secara prosentasenya. Tapi biasanya yang paling banyak digunakan adalah salah satu, ya. Oke, salah. Oke, kemudian untuk interpretasinya di sini langsung menunjukkan eh, yang tertinggi ya, 11 dokumen dengan presentase 55%. Nah, ini boleh salah satu dikurung.
yaitu memiliki persentase kelengkapan tertinggi yaitu dengan jumlah 11 dokumen dalam kurung 55%. Jadi kita juga hemat kata-kata. Dan di sini di kelompok 3 sudah menyanyikan faktor yang mempengaruhinya. Oke. Ya. Nah, kata-kata kata penghubung di awal kalimat sebisa mungkin dihindari. Dengan, dari, untuk, jika, pokok kata hubung, semua kata hubung ya. Jadi gimana Bu cara menggantinya? Kan itu dari 20 dokumen yang telah dianalisis ya. Langsung saja misalnya grafik sekian menunjukkan dokumen 20 rekomendasi telah dianalisis, yaitu komponen RM memiliki presentase kelengkapan tertinggi dengan jumlah 11 dokumen dalam kurung 55%. Seperti itu boleh. Ya, jadi darinya dihapus. Oke. Ya. Oke, selanjutnya. Untuk yang selanjutnya adalah komponen penting. Untuk hasil analisis terhadap 20 dokumen rekam medis yang telah kita analisis, menunjukkan bahwa komponen kajian awal memiliki tingkat kelengkapan sebesar 65%, di mana 35% menunjukkan ketidaklengkapan. Untuk komponen CPPT menunjukkan hasil yang sangat memuaskan dengan kelengkapan mencapai 95% dan hanya 5% yang tidak lengkap. Untuk komponen diagnosis sendiri, tingkat kelengkapannya ada pada persentase 75%, sedangkan ketidaklengkapannya mencapai 25%. Komponen tidak tercatat dengan kelengkapan 85% diikuti dengan 15% yang tidak lengkap. Yang paling menonjol adalah komponen ringkasan pulang yang berhasil mencapai 100% kelengkapan tanpa adanya catatan yang tidak lengkap. Secara keseluruhan, rata-rata kelengkapan dokumen rekam medis adalah 84% dengan ketidaklengkapan sebesar 16%. Oke, terima kasih Fania. Ya, saya komentari dulu. Grafiknya sama ya, komentarnya sama seperti tadi, tinggal interpretasinya. Ini yang saya bilang di sini sedikit mengulang isian dari grafik. Disuruh tulis lagi kan, CPPT 95% lengkap, 5% tidak lengkap. Ya, kalau mau mengulang seperti ini, kan kemarin saya bilang tidak perlu mengulang ya, jadi tidak perlu dipindah tulisannya. Hanya satu saja yang paling bermasalah, silakan. Tapi di sini sudah diberikan ketegasan oleh kelompok 3, sudah diperkuat. Yang paling menonjol adalah komponen ringkasan pulang mencapai 100%. Ya, 100% kelengkapan tanpa adanya catatan yang tidak lengkap dan rata-rata. Nah, sekarang yang mulai kata-kata ini kajian di bagian komponen kajian awal mencatat tingkat kelengkapan sebesar 65% sampai dengan sebelum yang paling menonjol. Nah, itu mungkin bisa diganti saja. Jadi, misalnya kan tadi sudah ditulis yang paling bagus ringkasan ya. Yang tidak lengkapannya paling tinggi apa ini? Kajian awal ya. Yang ketidaklengkapannya paling tinggi apa, Dek? Kajian awal ya? Kajian awal apa diagnosis ya? Kayaknya kajian awal ya kalau grafiknya. Oke, mungkin langsung diganti. Hasil analisis dari 20 dokumen rekam medis menunjukkan item kajian awal memiliki skor ketidaklengkapan tertinggi di antara keempat item lainnya. Nah, skor tertinggi. Dalam kurung berapa? Berapa persen itu? 20 berapa? 30 atau 25% ya? Itu ya, berapa persen ditulis di situ. Menunjukkan item kajian awal memiliki skor tertinggi, yaitu berapa persen di antara 4 item lainnya. Nah, ini kita lihat mengganti kata yang itu apa ya di depan ya? Atau langsung 4 item lainnya. Hasil yang paling menonjol adalah, itu boleh. Oke, itu ya. Oke, ya. Ada perubahan yang autentifikasi sama modelnya? Coba lihat.
Presentasi sama ya, tabelnya perbaikan grafiknya sama, ini bersama isinya ya. Dari hasil Izin masuk Ibu untuk ya, membacakan interpretasi silakan. atau notifikasi. Berdasarkan hasil analisis 20 dokumen rekam medis, pada item nama memiliki jumlah kelengkapan sebesar 14 dengan persentase 70% dan kelengkapannya sebesar 30%, yang berarti mayoritas dokumen sudah memiliki nama dokter yang lengkap. Lalu, untuk kelengkapan tanda tangan dokter berjumlah 16 dengan persentase 80% dan ketidaklengkapannya sebesar 20%. Rata-rata kelengkapan dari dokumen autentikasi adalah 75% dengan ketidaklengkapan 25%, yang mana masih perlu perhatian lebih untuk mencapai kepatuhan 100% pada dokumen rekam medis. Oke ya. Nah, kata-kata darinya diganti langsung aja ya. Hasil analisis 20 rekam medis pada grafik berapa, gitu ya. Oke. Oke, terakhir. Ya, sama untuk perbaikan grafiknya nanti ya. Baik untuk komponen Catatan penting. catatan penting, eh, komponen coretannya dari total catatan 12 catatan atau 60% tercatat lengkap, sementara 8 catatan menunjukkan ketidaklengkapan. Untuk komponen tip X sendiri, sebanyak 15 catatan tercatat lengkap, sedangkan 5 catatan mengalami ketidaklengkapan. Komponen bagian kosong, hanya 4 catatan yang lengkap, sementara 16 catatan yang lainnya kosong. Rata-rata kelengkapan keseluruhan dari dokumen, rata-rata kelengkapan tercatat sebesar 51,7%, sedangkan rata-rata ketidaklengkapan mencapai 48,33%. Oke, ya, terima kasih Saudari Fania lagi. Oke, Dek, ini tadi masih mengulang ya. Mungkin bisa diganti saja. Jadi mulai yang untuk komponen langsung aja itu karena yang paling mencolok itu adalah itu ya, bagian kosong itu yang tidak kelengkapannya. Yang abu-abu ya tidak kelengkapannya tertinggi. Terdapat beberapa komponen yang menunjukkan tingkat kelengkapan dan ketidaklengkapan catatan. Oke, dari tiga, sorry, ya. Hasil analisis ketiga item tersebut menunjukkan item bagian kosong memiliki skor ketidaklengkapan tertinggi, yaitu berapa persen. Jadi mulai untuk komponen coretan sampai terhadap detail itu dihapus. Untuk komponen catatan sampai atasnya lagi ya, itu dihapus. Satu kalimat di atasnya lagi dihapus. Untuk komponen catatan juga dihapus. Oke. Nah, ini kan sudah ditulis bagian berarti diganti aja redaksinya. Oke. Namunnya dihapus, diganti. Hasil analisis pada item bagian yang kosong terdapat ya, pada item bagian kosong. Nah, itu dihapus. Mulai kursormu itu sampai kata-kata hanya dihapus. Atasnya. Sebelumnya, yang hanya 4 catatan itu loh, kata-kata hanya dihapus. Nah, itu sampai di backspace sampai pada ya. Hasil analisis pada item bagian kosong menunjukkan terdapat 4 rekam medis. Catatannya dia ganti rekam medis. 4 rekam medis yang lengkap.
20%-nya dipindah setelah angka 4. Oke, sedangkan 16 reka medis, catatannya diganti reka medis. Nah, ini boleh. Cara ini saya tunjukkan dua nulisnya. Boleh kurungnya itu dihitung 4 dalam kurung 20% reka medisnya lengkap, atau boleh seperti ini. Sedangkan 16 reka medis dalam kurung 80% kosong. Artinya apa? Artinya jangan nulis kosong. Kan ini agak ambigu ya, bagian kosong kok kosong. Nah, artinya setelah kosong titik itu, setelah kosong titik spasi, artinya terdapat 80% reka medis yang masih terlihat kosong, tidak terisi tanpa disertai keterangan. Dah. Hal ini yangnya diganti. Hal ini merupakan masalah serius karena informasi penting tidak dicatat. Oke. Oke. Ya. Oke, sudah kelompok 3? Ya, terima kasih kelompok 3. Jangan lupa di-save ya. Thank you kelompok 3 ya. Yang lainnya sudah tahu ya tadi perubahannya seperti apa. Oke. Terima kasih. Kelompok 4 gimana? Sudah bisa? Kelompok 4 ada yang mau dipresentasikan? Baik, izin share screen, Ibu. Silahkan, Fitri. Enak, Fitri sudah check in. Fitri sudah check in di hotel, Fitri. Ya. 6 kelompok kan ya ini ya? Izin menjawab nggih, Ibu? 6. Oke, silahkan, Fitri. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Waalaikumsalam. terhormat kepada Ibu Sali selaku dosen mata kuliah manajemen mutu rekam medis hybrid. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai pendokumentasian hasil analisis rekam medis. Baik, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Fitri Wulandari, kemudian ada Syabila Septina Anggraini, Tania Rizky Nabila Putri, Dwi Ratnasari, Maulidia Amara Hasna, dan Faranisha Ulia Nursa Fitri. Untuk presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Tania. Baik, izin lanjutkan dari komponen identifikasi yang sudah terdapat di share screen, dapat disimpulkan bahwa dari tabel dan grafik tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat ketidaklengkapan pada komponen identifikasi rekam medis masih tergolong tinggi, khususnya pada isian nomor rekam medis, nama, usia, dan jenis kelamin. Ketidaklengkapan pada komponen nomor rekam medis mencapai 85%, ketidaklengkapan komponen nama mencapai 90%, ketidaklengkapan komponen usia mencapai 75%, dan ketidaklengkapan komponen jenis kelamin mencapai 75%. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan pencatatan pada komponen identifikasi. Oke, saya komentari sekalian ya. Ya, thank you kelompok 4. Ya, dari grafik apa yang kurang? Judul sumbunya ya. Judul sumbunya, isinya. Kemudian tadi ini judulnya komponen analisis rekam medis terhadap hasil analisis rekam medis terhadap komponen identifikasi di rumah sakit apa, periode berapa, itu ya. Oke, nama tabelnya kalau sudah ada persentase tidak perlu lambang persentase lagi. Nah, di sini kelompok 4 juga sedikit mengulang ya.
sedikit mengulang. Mung- Tetapi di sini ada berapa? 4 ya. Oke. Jadi, misalnya sebagai gantinya biar kita tidak mengulang semua informasi, mungkin disampaikan ini rata-rata ketidaklengkapannya tinggi ya, ketidaklengkapannya tinggi. Jadi mungkin diambil yang 3 besar atau 2 besar saja, boleh. Ketidaklengkapan pada komponen nomor rekam medis mencapai 85%. Ini yang tertinggi semua, tertinggi 3 tertinggi. Jadi paling tinggi apa di sini? Nama, yaitu 90%. Oke, mungkin bisa ditambahkan nanti karena ini masih terlalu, karena di atas kelihatannya banyak ya tulisannya, tapi itu hanya informasi, bukan interpretasi dari grafiknya atau tabelnya. Hanya informasi keterangan saja. Jadi mungkin bisa ditambahkan rata-rata. Ya, ditambahkan di situ, jadi rata-ratanya hanya 75%. Artinya apa? Mungkin ditambahkan itu aja, ya. Oke, oke, lanjut. Baik, untuk selanjutnya yaitu komponen laporan penting. Untuk interpretasinya yaitu dari tabel dan grafik dapat disimpulkan bahwa ketidaklengkapan pada komponen laporan penting ini terdapat beberapa komponen yang masih tidak lengkap, yaitu seperti pada bagian kajian awal dan juga CPPT. Untuk di sini disebutkan pada bagian awal, yaitu kajian awal mencapai 70% untuk ketidaklengkapannya, dan untuk sementara pada CPPT mencapai 75%, yang menunjukkan bahwa masih ada CPPT yang belum lengkap. Oke, ini langsung. Jadi beda sama yang tadi ya, yang pertama ya. Oke, ini langsung dispesifikkan. Ya, untuk komentar grafiknya sama seperti yang sebelumnya, tabelnya juga sama. Tinggal kata-kata dari tabel dan grafik tersebut. Jadi kita sebisa mungkin menghindari kata-kata sambung di awal ya. Kalau kayak sementara itu kan sudah merujuk sama kalimat sebelumnya boleh. Tapi tiba-tiba di situ ada dari tabel kan sebelumnya tidak ada rujukannya kalimat sebelumnya. Langsung aja tabel berapa ya? Misalnya tabel 10 menunjukkan atau dari tabel 10 dapat disimpulkan bahwa itu juga bisa langsung gitu ya. Oke ya, next. Autentifikasi. Baik, yang selanjutnya komponen autentifikasi dari tabel dan grafik tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat ketidaklengkapan pada komponen autentifikasi rekam medis masih tergolong tinggi, khususnya pada isian nama dokter dan tanda tangan dokter. Ketidaklengkapan pada komponen nama dokter mencapai 75%, menunjukkan bahwa sebagian besar dokumen rekam medis tidak mencantumkan informasi penting. Sementara itu, ketidaklengkapan tanda tangan dokter mencapai 60%, yang juga cukup signifikan. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan kualitas pencatatan dan autentifikasi dalam rekam medis untuk memastikan kelengkapan dan keabsahan data. Oke, ya. Untuk grafis sama tabelnya sama ya, komentarnya, masukannya. Kemudian untuk apa namanya interpretasinya, tinggal tadi tambah memperbaiki yang kata-kata dari yang di depan. Wah, ya. Oke, next. Catatan. Baik, yang selanjutnya dari komponen catatan. Dari grafik tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat ketidaklengkapan pada komponen catatan rekam medis masih tergolong tinggi, khususnya pada bagian kosong dan coretan. Ketidaklengkapan pada komponen bagian kosong mencapai 100%, menunjukkan bahwa sebagian besar dokumen rekam medis tidak diisi. Sementara itu, ketidaklengkapan pada komponen coretan mencapai 80%, yang juga cukup signifikan. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan kualitas pencatatan dalam rekam medis untuk menghindari adanya coretan. Oke, bagian kosongnya hampir semua ada ya ini berarti ya. Izin menjawab ya, Ibu. Mungkin jangan dibiarkan nanti dari isi ya. Nanti kesannya jadi mungkin kita yang ini yang agak sensi ya.
agak sensitif di sini. Ketidaklengkapan pada komponen bagian kosong mencapai 100%, menunjukkan bahwa sebagian besar dokumen rekam medis tidak diisi. Nah, ini yang agak ambigu. Padahal kan ini padahal hanya ada satu kolom saja bagian kosong, kita hitung 0 kan? Sementara yang lain lengkap. Tapi kalau nulisnya seperti ini, kesannya 100% itu tidak diisi. Nah, mungkin kita ganti saja, karena ini tadi kata-kata bisa menimbulkan salah persepsi kalimat. Ketidaklengkapan pada komponen bagian kosong mencapai 100%. Hal ini menunjukkan ada bagian dari rekam medis yang dibiarkan kosong. Hal ini menunjukkan ada bagian dari rekam medis yang dibiarkan kosong tanpa ada keterangan apapun. Ya, udah diganti gitu aja. Oke, nanti di laporannya diperbaiki seperti itu. Oke, sudah? Ada lagi? Ya, terima kasih kelompok 4. Ya, kita beri aplaus dulu kelompok 4. Ya, thank you. Oke, next kelompok 5 atau kelompok 6 dulu. Siapa dulu? Kelompok 5 apa kelompok 6? Saya menjawab kelompok 5, Ibu. Boleh, silakan. Silakan kelompok 5 siapa? Ya. Baik, izin memulai presentasi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Waalaikumsalam. terhormat Ibu Salis Maulidia Haris, SST MMRS, selaku dosen mata kuliah Manajemen Mutu Rekam Medis. Kami dari kelompok 5 yang terdiri dari saya, Anabella Damayanti, lalu Giza Gadis, Wiwit Ana Dwi Iskandari, Siti Nur Hasanah, dan yang terakhir Waziratul Azizah. Pada hari ini kami akan mempresentasikan hasil analisis komponen kuantitatif dari 20 DRM yang TM kemarin kami analisis. Sebelum kami memaparkan hasilnya, saya akan sedikit memaparkan pendahuluan. Rekam medis adalah dokumen penting yang mencatat informasi lengkap mengenai kondisi, diagnosis, dan perawatan pasien. Kelengkapan pengisian rekam medis sangat diperlukan untuk mendukung keselamatan pasien dan kepatuhan terhadap standar layanan kesehatan. Namun ketidaklengkapan pengisian masih sering terjadi yang dapat menimbulkan resiko seperti kesalahan identifikasi dan kurangnya dokumentasi perkembangan pasien. Dalam presentasi ini, kami akan memaparkan hasil analisis kuantitatif mengenai kelengkapan dan ketidaklengkapan rekam medis berdasarkan 4 komponen utama, yaitu identifikasi, autentifikasi, laporan penting, dan catatan. Hasil ini diharapkan dapat mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan untuk memastikan kualitas dan keandalan rekam medis. Untuk pemaparan hasilnya akan dipaparkan oleh teman saya. Baik, izin melanjutkan. Untuk komponen identifikasi, berikut ini adalah tabel identifikasinya.
Selanjutnya, berdasarkan tabel diagram batang, diketahui bahwa komponen identifikasi pada rekam medis memiliki variasi kelengkapan dan ketidaklengkapan pada setiap item sebagai itu. Pertama, nomor rekam medis, kelengkapannya 7 dokumen rekam medis, ketidaklengkapannya 13 dokumen rekam medis. Untuk nama, kelengkapan 7 dokumen rekam medis, ketidaklengkapan 13 dokumen rekam medis. Tanggal lahir, kelengkapan 4 dokumen rekam medis, ketidaklengkapan 16 dokumen rekam medis. Kemudian untuk usia, kelengkapan 6 dokumen rekam medis, ketidaklengkapan 14 dokumen rekam medis. Lalu jenis kelamin, kelengkapan 7 dokumen rekam medis, ketidaklengkapan 13 dokumen rekam medis. Dari hasil tersebut terlihat bahwa item nomor rekam medis, nama, dan jenis kelamin memiliki tingkat kelengkapan tertinggi. Masing-masing memiliki 35%, sedangkan tanggal lahir menunjukkan kelengkapan terendah, hanya sebesar 20%. Hasil ini menunjukkan bahwa kelengkapan pengisian rekam medis pada bagian identifikasi pasien masih rendah dan belum mencapai standar kelengkapan 100%. Komponen identifikasi yang tidak lengkap berpotensi meningkatkan resiko kesalahan identifikasi pasien seperti tertukarnya informasi antara pasien. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk memastikan bahwa bagian identifikasi ini dapat diisi dengan lengkap dan akurat sehingga keamanan dan keakuratan data pasien dapat lebih terjamin. Oke, saya komentari dulu ya sekalian. Ya, ini kelompok 5. Ah, dari tabel, dari grafiknya, tinggal nanti, nah itu sudah, malah ini double ya. Ini, mohon maaf ya, saya menunjukkan biar kalian tahu kurangnya di mana. Bukan berarti menyalahkan ini salah gini enggak. Tapi kalian biarkan ini kita proses belajar ya. Jadi kita tahu kurangnya di mana, lebih tidak tepatnya di mana. Bukan berarti nanti salah terus nilainya ini enggak ya. Dari grafiknya mungkin nanti bisa diperbaiki. Itu sudah terlalu banyak info. Artinya sudah double-double ya. Di bagian angka itu 0%, 10% yang sembunyi. Terus di apa sih itu namanya saya lupa. Yang di atas grafik itu yang angka-angka itu masih dikasih persen lagi gitu ya. Jadi ini paket lengkap istilah. Jadi mungkin bisa dikurangi karena ini eh, kurang efisien ya. Jadi biar tidak bertele-tele juga. Jadi cukup dijumlah dalam kurung persen. Sehingga yang sumbu Y angka 0 sampai 90 itu tidak perlu diberi persen lagi. Ya. Kemudian yang di atas grafik-grafik di atas batang-batang itu juga tidak perlu persen lagi. Itu sudah cukup komunikatif. Nah, kalau seperti ini malah terlalu banyak infonya itu jadi kayak banyak yang masuk gitu ya. Oke, itu perbaikannya untuk judulnya udah oke. Boleh seperti itu, tinggal nanti kita perbaiki. Ada beberapa literatur yang menyatakan bahwa menulis judul itu diawali dengan huruf kapital. Hanya besar, kanya besar, dan sebagainya, kecuali kata sambung. Ada seperti itu. Oke, jadi sekalian kalian nanti belajar untuk nulis proposal atau report. Oke, kemudian interpretasinya. Nah, ini yang saya bilang. Terima kasih sudah ditunjukkan contoh yang kurang tepat buat kelompok 5. Ini kalian sama dengan memberikan pahala buat kita semua, artinya mengingat-ingat ya, kalian sama dengan memberikan ilmu juga buat kita, biar kita tetap ingat, termasuk saya juga harus banyak belajar juga gitu ya. Jadi seperti ini dari kelompok 5, mungkin nanti yang perlu diperbaiki adalah interpretasinya. Di sini kelompok 5 saya rasa berusaha untuk memberikan informasinya akurat. Terima kasih ini akurat ya. Akurat tetapi mungkin ada beberapa poin yang perlu dihapus saja biar tidak bertele-tele. Dan ini sifatnya ada yang mengulang. Jadi nanti mohon maaf, mungkin yang kata-kata berdasarkan tabel sampai yang listnya itu mungkin dihapus saja. Ya, saya nggak tahu nanti ini karena hanya untuk presentasi atau yang sebenarnya. Kalau ini hanya untuk presentasi, dihapus saja ya. Termasuk nanti pada saat laporan juga ini dihapus ya. Nah, berdasarkan tabel dan diagram ini bahwa komponen identifikasi pada rekam medis memiliki variasi kelengkapan dan ketidaklengkapan pada setiap item. Titik. Sebagai sampai jenis kelamin 13 diagramis itu dihapus. Ya, saya harusnya di sini bisa coret-coret ya. Sebentar. Belum aktif ini saya.
Nggak bisa. Oke, jadi yang itu bisa dihapus. Mulai dari eh, sebagai berikut itu ya, sampai dengan DRM, jenis kelamin, bla 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 bla, ketidaklengkapan 13 DRM dihapus. Oke, setiap item. Oke, kemudian titik hasil tersebut darinya dihapus. Terlihat bahwa item nomor rekam medis, nama dan jenis kelamin memiliki tingkat kelengkapan tertinggi yaitu 35%, sedangkan tanggal lahir menunjukkan kelengkapan terendah hanya 20%. Oke, ini boleh, ini betul ya. Hal ini menunjukkan bahwa kelengkapan pengisian rekam medis pada bagian ini masih rendah dan belum mencapai standar kelengkapan 100%. Komponen dan tindak lanjut berpotensi meningkatkan risiko kesalahan. Karena itu diperlukan adanya upaya. Oke, di sini sudah ada rencana tindak lanjut. Oke, bagus. Sudah ada analisisnya, bagus. Hanya masih terlalu banyak mengulang grafik. Itu yang harus diperbaiki. Jadi biar kalian tahu nanti ya. Oke, jadi mulai berdasarkan mulai sebagai tadi ya dihapus, kemudian langsung saja hasil tersebut terlihat bahwa deret ke bawahnya oke ya. Oke, terima kasih. Lanjut next. Ya, autentifikasi. Oke. Untuk grafiknya udah benar, tabelnya udah benar seperti itu ya, persennya di atas, bawahnya tidak usah angka ya. Oke, next. Baik, untuk interpretasi komponen autentifikasi adalah terdapat tanda tangan dokter memiliki sedikit kelengkapan lebih tinggi yaitu 50% dibandingkan nama dokter yaitu 45%. Persentase ini masih jauh dari standar kelengkapan yang diharapkan yaitu 100%. Autentifikasi yang tidak lengkap menandakan bahwa masih sering terdapat rekam medis yang belum diverifikasi secara penuh oleh dokter yang bertanggung jawab, sehingga dapat menyebabkan ketidakjelasan mengenai pihak yang menangani pasien. Untuk memastikan bahwa seluruh rekam medis memenuhi standar dan verifikasi secara sah, perlu adanya peningkatan dalam disiplin pengisian autentifikasi oleh tenaga medis. Oke. Mohon maaf, break dulu ya. Di sini azan, ruangan saya dekat banget dengan masjid.